Berita Jumat hari ini, Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024 akan kami bacakan sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 waktu pukul 08.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 9 pagi. Petugas mimbar, penetua dan diakon lingkungan pelayanan 3, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Diakon Esterlin, song leader Diakon Nerna Tutiasi dan penetua Herti Carolina SPD. Pemain keyboard atau yang mengiringi puji-pujian Saudari Bethesda Monica, dan liturgi yang digunakan adalah tata ibadah sengsara bentuk yang keempat. Yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran yang telah tertera di dalam cetakan untuk berita Jemaat pada pagi hari ini tidak ada perubahan. Bapak Ibu kembali bisa melihat di berita Jemaat yang sudah dibagikan. Saya akan membacakan berita keuangan yang baru masuk pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kolekte sekolah hari Minggu dengan jumlah Rp84.500. Yang kedua, persembahan syukur ulang tahun yang ke-14 tahun atas nama Mikael Putra Anugrah Nainggolan Rp150.000. Berita kebaktian dan lain-lain untuk ibadah rumah tangga dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 pada minggu ini kosong atau tidak dilaksanakan. Dan untuk ibadah kategorial, sesi pelayanan Bapak atau SPB akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024 pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore. Tempat Gereja Betania Barimba dengan petugas liturgus penetua Heldi Tanjung, pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, pemain musik penetua Mardi Ampung SPD dengan song leader penetua Yuberi Ejumben, dan nas Alkitab yang nanti akan sebagai dasar perenungan adalah di dalam kitab Perjanjian Lama, Daniel pasal 12 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Diundang Bapak Ibu, kami ulangi, diundang Bapak-bapak warga Jemaat Barimba untuk dapat menghadiri pada ibadah tersebut. Yang kedua, berita kebaktian kategorial ibadah seksi pelayanan perempuan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024 pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore, tempat Gereja Betania Barimba dengan liturgus Ibu Diakon Marlina David, pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, pemain musik Martino Lukas Udunihin, song leader penetua Esterlina, nas Alkitab dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 20 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21. Diundang kepada seluruh ibu-ibu seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah seksi kategorial SPRP minggu ini kosong karena ada ibadah komisi pelayanan pemuda dan kami ulangi, karena ada ibadah komisi pelayanan remaja dan pemuda di Gereja Galilea Tamban Luar. Demikian berita Jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa undangan dan juga pemberitahuan. Yang pertama, saya akan membacakan
Pemberitahuan sehubungan dengan rencana kunjungan seksi pelayanan pemuda Jemaat GKE Immanuel Tamiang Layang ke seksi pelayanan remaja dan pemuda Jemaat GKE Barimba berdasarkan surat tertanggal 1 Februari tahun 2024 dengan nomor surat 01 SPP GKE Immanuel _1 2024 perihal permohonan kunjungan kasih. Maka dengan ini SPRP Jemaat GKE Barimba pada hari ini akan mengadakan penggalangan dana, yaitu berupa pertama parkir dilaksanakan setiap ibadah minggu, puji-pujian dilaksanakan setiap minggu kedua, yang ketiga adalah penjualan makanan dilaksanakan setiap minggu keempat. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan memohon partisipasi, dukungan dan kerjasamanya sangat kami harapkan. Atas perhatian sidang jemaat sekalian, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada hari ini Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024, sesi pelayanan remaja dan pemuda Jemaat GKE Barimba akan menampilkan puji-pujian dalam rangka penggalangan dana tersebut, dan dimohon partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk berperan aktif dalam memberikan sumbangannya secara sukarela kepada kami. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama pengurus seksi pelayanan pemuda, kami ulangi, atas nama pengurus pelayanan seksi pelayanan remaja dan pemuda Jemaat GKE Barimba kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami akan membacakan pemberitahuan atau undangan yang disampaikan kepada Majelis Jemaat se-Resort GKE Kaula Kapuas dan Majelis Jemaat se-Resort GKE Kapuas Seberang. Dalam rangka memeriahkan perayaan Paskah tahun 2024, Resort GKE Kuala Kapuas akan menyelenggarakan malam pujian Paskah adalah sebagai bentuk kebersamaan persekutuan umat Kristen sekota Kuala Kapuas. Dalam rangka hal tersebut, maka panitia akan melaksanakan yaitu festival atau lomba paduan suara dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, paduan suara campuran dengan jumlah anggota maksimal 25 orang, termasuk dirigen dan pianis. Yang kedua, setiap paduan suara membawakan satu buah lagu wajib yang berjudul Terang Paskah Berseri, dan satu buah lagu pilihan yang ditentukan atau disiapkan oleh masing-masing peserta. Waktu pelaksanaan pada minggu pertama bulan April tahun 2024, tempat di Gereja Sinta Kuala Kapuas. Waktu pendaftaran paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun 2024 di kantor Resort GKE Kuala Kapuas dengan kontak person Penetua Arbensi, dan tidak dipungut biaya untuk pendaftaran. Melalui surat ini kami mengundang partisipasi dan kebersamaan umat Kristen sekota Kuala Kapuas dan sekitarnya. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Untuk hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi nomor kontak sebagai berikut: Penetua Swanto Sumen, Bapak Penetua Giyarno, Pendeta Yusiana, dan Penetua Heli Ginto. Demikian dapat kami sampaikan hal ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Pekerja Harian GKE Kuala Kapuas cap ditandatangani Penetua Swanto Sumen dan Sekretaris Penetua Giyarno. Selanjutnya kami akan membacakan satu buah undangan perkawinan kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKE Barimba dan Ketua Majelis Jemaat GKE Barimba, Penetua dan Diakon, dan seluruh Jemaat GKE Barimba.
akan dilaksanakan pernikahan kudus putra-putri kami, Linda Luciana SSI, putri ketiga dari Bapak Yusni SPD dan Ibu Rusina, dengan Pratu Ringga Susilo, putra pertama dari Bapak Erwandi dan Ibu Susanti SPD. Dengan undangan ini kami bermaksud mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat menghadiri acara pernikahan putra-putri kami yang akan dilaksanakan pada hari Jumat untuk pemenuhan hukum adat pada tanggal 8 Maret tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di kediaman mempelai wanita, Jalan Pramuka, Perumahan Pondok Karet, Blok C15 RT 9, Tamiang Layang, Dusun Timur. Pemberkatan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Maret tahun 2024 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat Gereja Immanuel, Tamiang Layang, Jalan Nasarunai atau seberang Rumah Sakit Tamiang Layang. Resepsi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 pada pukul 11 sampai dengan selesai. Tempat Hotel AD, Jalan Ahmad Yani nomor 90, Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur. Dan juga akan dilaksanakan kebaktian pengucapan syukur pada hari Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di kediaman mempelai wanita, Jalan Pramuka, Perumahan Pondok Karet, Blok C15 RT 9, Tamiang Layang, Dusun Timur. Merupakan sukacita dan kehormatan serta kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan hadir dan memberikan doa restu kepada putra-putri kami. Atas kehadiran dan doa restunya kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, Linda dan Ringga, dan seluruh keluarga dari kedua orang tua, Bapak Yusni SPD dan Ibu Rusina, keluarga Bapak Erwandi dan Ibu Susanti SPD. Bapak Ibu sekalian, demikianlah berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah sengsara kedua. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk berdiri.
beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ketiga. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jemaat diundang Pertolongan berdiri. kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 163, bait pertama sampai baitnya yang ketiga. berseru kepadamu, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang maha pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan, lebih-lebih perbuatan kami, serta sikap hidup yang tidak sesuai kehendak-Mu. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah akan berita anugerah Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Titus pasal 3, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Silakan duduk kembali. Puji-pujian yang kita ucapkan secara litani. Sekarang ini muliakanlah Tuhan, Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 96, bait pertama hingga baitnya yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang 17 ayat 1 sampai yang ke-14. Dengan perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku
dengan tidak bercela. Aku akan mendengar perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau anak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-menurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-menurun. Inilah perjanjianku yang harus aku pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antaramu turun-menurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 138, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Pelengkap kidung jemaat nomor 138, Setiamu Tuhan ku tiada bertara. Dikala
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan saat ini yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus pada saat ini ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mampu mengerti memahami firman-Mu ini dengan baik. Kami pun mengimani apa yang kami dengar, dan kami pun juga mampu melakukan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pada saat ini, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Dengan judul pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar kata penderitaan itu merupakan suatu kata yang sangat tidak enak untuk didengar. Apalagi jikalau kita mengalaminya, yang namanya penderitaan. Suatu kondisi yang tidak nyaman. Bahkan sedapat mungkin kalau bisa kita menghindari yang namanya penderitaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada zaman-zaman sekarang kita menyaksikan penderitaan itu sudah nyata terjadi dalam hidup kita. Banyak orang mengalaminya, bahkan mungkin kita juga ada dalam bagian itu. Banyak orang mengalami kehilangan, banyak orang mengalami kekurangan, banyak orang mengalami ratap tangis, duka cita. Namun bacaan hari ini mengajak kita untuk menyadari sebuah penderitaan lain yang tak kasat mata di seluruh dunia. Semenjak dosa masuk ke dalam dunia ini, semenjak itu juga ada kejahatan, ada perang, kematian di mana-mana. Semua makhluk merasakan kehilangan dan kekurangan. Seluruh ciptaan itu mengerang, menderita kesakitan.
Hidup di dunia seolah-olah merupakan sebuah kesia-siaan belaka. Namun keadaan itu tidak akan dibiarkan Allah untuk selamanya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali nanti, melewati firman-Nya, Ia berkata bahwa seluruh dunia itu akan diperbaharui dan orang-orang percaya akan dimuliakan. Yang baru akan datang, yang lama telah berlalu. Dan sampai pada waktu itu kita tidak ditinggalkan bergumul sendirian, sebab Roh Kudus menyertai dan menolong kita. Saudara, Bapak, Ibu, bacaan kita hari ini mengingatkan kita akan posisi kita di dalam sejarah kehidupan manusia. Penderitaan zaman sekarang saat ini merupakan bagian-bagian kecil dari penderitaan yang sudah menguasai dunia ini selama beribu-ribu tahun itu. Bukan virus, perang, atau krisis ekonomi yang menjadi akar dari penderitaan itu, tetapi akar penderitaan itu adalah dosa. Selama dosa masih ada di dunia ini, selama itu pula penderitaan itu akan merajalela dan tidak lepas dari kehidupan kita di dunia. Jadi sedapat mungkin kita bisa menghindari penderitaan, tidak bisa, karena kita masih berada di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun Rasul Paulus, ia menulis surat kepada jemaat di Roma, yang pada saat itu jemaat di Roma ini juga mungkin sama seperti kita yang juga tidak lepas dari penderitaan. Ketika Paulus menyampaikan Injil tentang Yesus Kristus kepada jemaat di Roma ini, mereka menjadi percaya, mereka memberi diri mereka dibaptis, mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tetapi apakah iman kepada Yesus Kristus itu menjamin bahwa mereka akan lepas dari penderitaan itu? Tidak. Jemaat di Roma ini yang sudah percaya kepada Yesus itu juga tidak lepas dari berbagai penderitaan. Entah itu tantangan dari luar, entah itu juga tantangan dari dalam diri mereka. Bahkan juga tantangan penderitaan akibat iman mereka kepada Yesus, sehingga membuat mereka mengalami berbagai macam penderitaan yang karena itu menyebabkan iman dan percaya mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka menjadi goyah. Nah, inilah maksud Paulus. Kenapa ia menulis surat ini kepada jemaat di Roma yang dalam situasi penuh dengan pergumulan dan penderitaan, supaya menguatkan jemaat tetap dalam kesetiaan dan iman bahkan pengharapan kepada Yesus. Rasul Paulus menjelaskan seperti apa penderitaan yang sedang dihadapi di dunia saat ini. Dengan jelas Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang sedang dihadapi oleh jemaat, yang sedang dihadapi di dunia ini, tidak dapat dibandingkan dengan apa yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita kelak. Ini ia katakan dalam ayat 18, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ibaratkan timbangan, maka penderitaan saat ini sungguh boleh dikatakan Paulus di sini tanda petik terlalu ringan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan apa yang Tuhan berikan itu kepada kita, yaitu kemuliaan. Dan itu akan terjadi bagi orang yang percaya dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sebab itu dalam teks Alkitab ini diberi judul pengharapan anak-anak Allah.
anak-anak yang percaya kepada Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Allah memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Dan karena pengharapan itulah yang akan membuat anak-anak Tuhan melihat bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kemuliaan, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang kekal. Nah, sebab oleh karena dosa, bukan saja manusia yang harus merasakan penderitaan, tetapi semua makhluk menjadi turut merasakan penderitaan oleh karena dosa. Tetapi walaupun kita harus menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan penderitaan ini, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki pegangan yang pasti. Janji Tuhan yang dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus itu, bahwa semua penderitaan itu akan dapat kita lalui dan kita menangkan dan menerima upah yang besar, yaitu penyempurnaan keselamatan dari Tuhan. Sehingga melewati nas ini, Bapak Ibu Saudara, kita hendak dikuatkan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita pengharapan yang pasti, yaitu kepastian dari upah orang yang tetap bertahan, tetap setia dalam iman, tetap berpengharapan kepadanya di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Kita tentu tidak menginginkan ada masalah, penderitaan terjadi dalam hidup kita. Namun kita juga tidak bisa menolak jika masalah itu datang. Sebab masalah dan penderitaan sudah menjadi bagian kehidupan yang tidak terpisahkan dari dunia yang berdosa ini. Namun bagi kita yang diselamatkan oleh Kristus, sekalipun kita harus menjalani berbagai pergumulan dunia ini, kita mendapatkan jaminan yang pasti bahwa kita pasti akan dapat melewatinya dan akan menerima kehidupan yang kekal. Seperti apapun lika-liku kehidupan yang kita jalani saat ini, nas ini Bapak Ibu mengajak kita, mari kita menjalaninya dengan melihat sebagai suatu proses yang harus kita jalani untuk sampai kepada kesempurnaan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita melihat dari sisi positif dari suatu penderitaan hidup ini, bukan suatu kemalangan untuk kita, tetapi suatu cara untuk kita melihat sisi-sisi yang baik, di mana kita semakin didewasakan di dalam iman. Penderitaan boleh datang, namun bukan artinya kita pasrah diobok-obok oleh masalah itu. Penderitaan apapun itu tidak akan dapat merenggut sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan, sebab kita tetap punya pengharapan. Disinilah yang penting digarisbawahi, tetap memiliki pengharapan. Orang yang sudah hilang pengharapan itu, tidak ada gairah semangat dalam hidupnya. Tetapi pengharapan kita di dalam Tuhan akan membuat kita terus bersukacita, terus bersemangat menjalani hari-hari hidup. Nah, disinilah perbedaan kita dengan orang yang tidak beriman. Kita memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan sebagai anak-anak Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, seberat apapun penderitaan itu. Dan penderitaan itu pun tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara Bapak Ibu, hari ini kita memasuki minggu sengsara yang ketiga. Nas ini juga mengajak kita untuk merefleksikan apa arti sengsara Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus telah menghancurkan kuasa dosa. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita ini binasa mati karena dosa-dosa kita. Tetapi apa yang dikatakan?
Ia ingin kita memiliki kehidupan yang kekal itu. Karena itu dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya pengorbanan Yesus di kayu salib itu menjadi tanda kasih-Nya yang besar, supaya kita yang berdosa ini diselamatkan dan tidak binasa, tetapi boleh memiliki kemuliaan itu. Nah, karena itu kita refleksikan dalam Minggu Sengsara ini bagaimana pengorbanan Yesus yang besar ini, dengan kita menyatakan hidup kita yang terus beriman kepada Yesus yang telah memberi hidupnya untuk kita. Hiduplah dalam keberimanan kepadanya, dalam kesetiaan kepadanya, dalam pengharapan kita terus kepada Yesus di tengah-tengah banyaknya persoalan kehidupan kita di dunia ini. Karena inilah Yesus telah mati untuk kita, supaya kita hidup dalam pengharapan, supaya kita tidak lagi hidup dalam kegelapan itu, tetapi kita hidup di dalam terang Kristus. Mari Bapak Ibu melewati Minggu Sengsara yang ketiga ini dan merefleksikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengajak kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, setia dalam iman, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita tetap setia, berpengharapan, dan terus semangat menjalani hidup kita ini, menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah melewati firman Tuhan, iman kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Kami terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa penderitaan-penderitaan yang kami alami ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kami. Karena iman kami di dalam Yesus Kristus, kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu yang besar itu, Engkau tidak membiarkan kami ini binasa mati oleh karena dosa kami, tetapi supaya kami memiliki hidup yang kekal. Dan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib mengorbankan dirinya, supaya kami yang berdosa ini diselamatkan, dan kami hidup baru di dalam Engkau. Dan biarlah kami terus menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan hati Tuhan, merespon kasih dan kebaikan Tuhan dengan hidup terus setia dalam iman dan pengharapan kepada-Mu. Ketika kami menghadapi berbagai penderitaan di dalam dunia ini, maka pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan membuat kami terjatuh oleh karena pergumulan dan persoalan hidup kami, tetapi justru membawa kami semakin didewasakan dalam iman, bahkan melewati penderitaan hidup. Kami diproses menjadi pribadi yang semakin tangguh dan semakin baik lagi. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami menjalani segala persoalan hidup kami dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi ada Engkau ya Allah Bapa di sorga, melewati Roh-Mu yang kudus menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan pada saat ini kami juga bersyukur kepada-Mu
untuk hari-hari hidup yang Tuhan pelihara kami sampai saat ini. Kami diberi kesehatan, kekuatan, kami diberikan napas kehidupan, sehingga kami boleh bekerja, berkarya, dan melayani, melakukan segala tugas tanggung jawab kami masing-masing dalam kapasitas kami masing-masing. Tuhanlah yang menuntun kami untuk kami terus dapat bekerja, berkarya, dan melayani untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di hari esok dan di masa-masa yang akan datang. Tetapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sering kami menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama kami, melewati pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami. Dan Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau berkenan menyendengkan telinga-Mu, mendengarkan seruan permohonan doa kami. Bapa di sorga, kami serahkan pada saat ini segala keberadaan hidup kami, baik itu keluarga dan rumah tangga kami, baik itu tugas dan pekerjaan, usaha pekerjaan kami ya Tuhan, baik itu juga rencana-rencana dalam hidup kami. Hadirlah Engkau Tuhan, menjadi tamu yang tetap di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami, menolong menopang kami dalam setiap keadaan, suka maupun duka, bahkan juga memampukan kami melaksanakan tugas dan peran kami masing-masing di tengah keluarga. Demikian juga kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga yang mampu memberikan contoh dan teladan iman yang baik untuk generasi-generasi kami. Anak-anak kami diberkati, baik anak cucu kami yang saat ini dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka. Diberkatilah mereka agar mereka dapat bertumbuh dengan baik, sehat, tidak saja secara jasmani, lebih-lebih secara rohani. Anak-anak kami dalam kehidupan mereka masing-masing, baik yang sudah berkeluarga, Tuhan juga menyertai kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga, bahkan tugas dan pekerjaan. Anak-anak kami yang menginjak remaja, pemuda-pemudi, yang tengah berjuang di dalam pendidikan untuk meraih cita-cita mereka. Biarlah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau menyertai dan memimpin mereka, menjauhkan dari anak-anak muda kami di masa sekarang dari segala hal-hal yang dapat membawa mereka melakukan tindakan perbuatan yang menyakiti hati orang tua, yang dapat menjerumuskan mereka, merugikan mereka. Tetapi biarlah mereka dipimpin oleh kuasa Tuhan, mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk mereka, yang berguna dan tidak berguna untuk mereka. Bahkan dalam pergaulan, mereka dapat memilah pergaulan-pergaulan yang baik dan tidak. Biarlah mereka senantiasa disertai oleh Tuhan, diberikan hikmat yang datang daripada Tuhan. Lebih-lebih mereka tetap bersemangat untuk meraih cita-cita, tidak mudah berputus asa ketika mereka menghadapi tantangan dan pergumulan, bertekun di dalam pendidikan, memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk orang tua, dan untuk Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya Bapa di sorga, biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dengan segala keterbatasan kelemahan mereka secara fisik. Pimpinlah mereka ya Bapa. Biarlah mereka senantiasa boleh bersukacita di dalam Tuhan, di balik keterbatasan dan kelemahan mereka karena usia. Lebih-lebih kami juga berdoa pada saat ini bagi jemaat-Mu. Biarlah jemaat Tuhan dimanapun berada, terlebih jemaat GKI Barimba di tempat ini, Tuhan berkati jemaat ini. Tuhan berkati persekutuan yang ada. Biarlah kami sehati sepikir dalam persekutuan,
dalam kebersamaan dan kasih. Jauhkan roh-roh kegelapan, roh-roh jahat yang ingin memecah belah persekutuan kami. Tetapi biarlah kuasa Tuhan hadir, menaungi jemaat-Mu. Bahkan juga jemaat Tuhan boleh menjadi jemaat yang menunjukkan terang kemuliaan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka tinggal dan berada. Berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Biarlah mereka dicukupkan dengan berkat-berkat Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, tanah sawah ladang yang mereka garap, yang mereka tanam, boleh bertumbuh dengan baik, dibuat oleh Tuhan segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil, dan pada saatnya boleh menuai dengan berlimpah ruah. Sehingga kami percaya bahwa jemaat-Mu tidak pernah berkekurangan, tetapi selalu berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Rezeki, karunia tambah karunia. Pun juga tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi berkat-berkat-Mu. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Jamahan Tuhan terjadi atas hidup mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Biarlah Tuhan menyertai, memberikan kepulihan dan kesembuhan. Khususnya kami berdoa bagi anak kami Anggun yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit Banjarbaru. Biarlah Tuhan Engkau menyertai dia dalam proses ia pemulihan dengan pengobatan perawatan yang harus diterimanya di rumah sakit. Tuhan menjamah dia, memberikan kepulihan, kesembuhan. Diberkati keluarga yang mendampinginya. Lebih-lebih ia tetap bersemangat, bahkan melawan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, karena hati yang gembira itu adalah obat. Bapa di sorga, kami serahkan juga mereka yang berduka cita, yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi karena kematian. Tuhan menolong mereka, memberikan penghiburan, bahkan mampu untuk terus menatap hari esok yang penuh dengan pengharapan. Mereka yang tengah terpenjara, Tuhan juga menolong mereka, memberikan kepada mereka penghiburan dan kekuatan. Mereka yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah menantikan keturunan dalam rumah tangga, biarlah Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk hidup mereka. Sebab rancangan Tuhan jauh lebih indah dari apa yang kami rancangkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan di bulan ini. Berkati mereka, pimpin langkah-langkah hidup mereka. Kami berdoa untuk anak kami Mikael Putra Anugrah Nainggolan yang berulang tahun ke-14. Berkati anak ini, berkati masa tumbuh dan kembangnya. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepadanya, kedewasaan di dalam iman kepada Tuhan, dewasa dalam berpikir dan bertindak, bahkan juga dalam perjuangan hidupnya dalam pendidikan. Anak ini disertai oleh Tuhan dan memberikan kebanggaan bagi keluarga. Kelak ke depan Tuhan juga memberikan kesuksesan dan keberhasilan untuk anak ini. Diberkatilah ia dalam segala perjalanan hidupnya. Kami berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami ini. Berkatilah bangsa dan negara kami, teristimewa Indonesia, tempat kami tinggal dan berada ini. Teristimewa juga untuk Kabupaten Kapuas. Biarlah Tuhan rasa aman, rasa nyaman boleh kami nikmati dan rasakan di mana kami tinggal dan berada. Berikanlah juga kepada kami roh hikmat dan kemampuan, agar kami sebagai warga gereja juga sebagai warga masyarakat, kami turut serta membangun wilayah di mana kami tinggal dan berada, melewati setiap karunia-karunia yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami juga menjadi orang-orang yang cinta damai, membawa damai di mana kami tinggal dan berada. Tuhan juga pakai para pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kepada mereka roh yang takut kepada Tuhan, agar mampu memimpin dengan arif, adil dan bijaksana, sehingga keadilan, kesejahteraan kami sebagai warga masyarakat,
juga kami rasakan melewati pemimpin-pemimpin kami. Lebih-lebih ya Tuhan, kami percaya Tuhan juga telah merancangkan yang baik untuk kami Indonesia ini, untuk presiden dan wakil presiden. Kami percaya Tuhan juga yang menetapkan pemimpin untuk kami, pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Juga orang-orang yang duduk di kursi legislatif, kami percaya juga semuanya ada dalam campur tangan Tuhan. Dan biarlah mereka yang terpilih duduk di dalam legislatif, mereka dapat menjalankan amanat dari masyarakat, mewakili suara masyarakat dengan baik dan dalam rasa tanggung jawabnya kepada Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Tuhan campur tangan melewati proses demokrasi yang terjadi di Indonesia ini. Berikanlah juga perdamaian untuk kami di dunia ini. Ada banyak peperangan yang terjadi, peperangan antar bangsa, antar negara. Pulihkanlah keadaan kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berpihak kepada yang benar. Tuhan akan melindungi orang-orang yang terdampak bencana alam, terdampak peperangan. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Bahkan sediakan kami juga menjadi sarana saluran berkat untuk sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, bahkan jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani, program-program pelayanan yang ada di jemaat, di gereja, baik itu tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat. Biarlah Tuhan pakai kami untuk melayani Tuhan dan jemaat, untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan puji-pujian dari SPRP dalam rangka penggalangan dana untuk penyambutan SPP GKI Immanuel Tamiang Layang pada bulan Mei 2024. Yesus,
sarangku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari para orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Dengan sukacita dan sukarela, kami memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahanmu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 199, bait pertama hingga persembahan selesai diedarkan. NKB nomor 199, sudahkah yang terbaik kuberikan? Di harap yang terbaik dariku.
bangkit berdiri. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.